Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat siang. Semenjak adanya tes nasab ini saya jadi paham. Ternyata orang-orang zaman dulu itu ya, saat bersusah payah melawan penjajahan Belanda saat itu berat dikarenakan banyaknya orang-orang yang bisa disebut kalau dalam sejarah itu londo ireng. Atau bisa juga disebut orang-orang yang kalau era sekarang lebih suka mencari aman walau di dalam ketidakjujuran. Tentu segala cara, segala kata dipakai untuk membela yang merasa dirinya itu aman, nyaman bersama dengan orang-orang yang dia bela. Ada tetapinya, walau misalkan dia tahu soal kebenaran, itu pun akan disisihkan. Coba bayangkan deh zaman dulu, zaman sejarah masa lampau dulu itu. Banyak para ulama, para kiai, para ustadz, dan rakyat jelata banyak yang meninggal hanya karena berseberangan dengan penguasa saat itu dari penjajah. Penguasanya itu Belanda. Jepang juga sama. Mereka berjuang itu mati-matian. Bahkan bisa dibilang saat mereka diambil, diciduk, bahkan dibunuh, nggak ada yang bela. Yang bela siapa ya? Kesadaran orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengamati, orang-orang yang bisa dibilang punya empati yang tinggi. Akhirnya terjadi apa? Peperangan, perlawanan dari orang-orang Nusantara ini. Nusantara ini luas dari Sabang sampai Merauke. Bahkan zaman dulu Nusantara ada yang beranggapan sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Thailand. Dikira kalau orang itu belajar agama, lalu dia itu adil. Harusnya kan adil. Apakah mesti orang yang belajar lalu adil? Tidak. Tidak semudah itu. Begitu juga, orang kalau belajar agama apakah pasti dia itu jujur? Diharapkan jujur, diwajibkan jujur. Tetapi, kan tidak mesti orang belajar agama itu langsung dia itu jujur. Tentu ada embel-embel lainnya yang membuat mereka itu tidak jujur, yang mereka itu tidak adil. Tak ingat masa kemarin-kemarin itu, saat banyak isu-isu sesat, penistaan agama, itu banyak orang yang kenain loh. Nah, persekusi, jadi korban, bahkan sampai ke pengadilan. Hanya karena apa? Gara-gara stempel itu. Sesat. Bahkan ada yang mati juga ada. Kalau kita lihat zaman dulu itu, zaman era-era awal munculnya seperti PKS itu, Partai Keadilan, itu kan ada isu-isu Syiah. Kalau Wahabi udah ada lama. Lalu belum lagi soal perseteruan, soal pendirian tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang Nasrani bergerak membuat ramai. Ya orang-orang yang bisa dibilang pikirannya itu agak-agak radikal. Walaupun ada yang tidak. Walaupun juga ada yang ikut-ikutan juga. Dan segala hal terjadi itu ya karena ketidaktegasan penguasa kita sebenarnya loh. Kalau penguasa itu tegas, nggak boleh nih begini, nggak boleh. Kalau itu nggak sesuai pasal, nggak sesuai hukum, ya udah nggak boleh. Ya harusnya seperti itu. Seandainya aparat itu tegas sesuai jalur hukum, tentu orang-orang yang radikal itu tidak berani sembarangan. Lalu upaya yang barusan itu juga, upaya mem-PKI-kan Gus Fuad, itu salah. Gus Fuad itu bukan PKI. Itu yang teriak-teriak kemarin itu bisa masuk pasal loh. Gus Fuad itu bukan Winarsih Gerwani. Jelas bukan Gerwani, itu beda lagi. Winarsih di Jawa itu Winarsih itu banyak. Joko, Suyatmi, banyak nama-nama begitu. Dan itu tidak satu orang. Jadi kemarin tuh misalkan ada itu Pak Alwi yang teriak-teriak semacam itu. Karena itu jika misalkan Gus Fuad mau mencemplungkan kalian ke penjara itu mudah. Video kalian ada. Dan kalian tuh mengatakan Gus Fuad cucu PKI Winarsih Gerwani. Kalian tuh gak tahu. Maksudnya Winarsih itu bukan Winarsih Gerwani. Winarsih di situ itu Nyai Sang itu. Nyai Sang itu tuh santri. Itu bukan Winarsih Gerwani. Hati-hati loh. Itu sudah ada peluang untuk menjebloskan orang-orang yang berkata semacam itu. Kok maunya dibohongin orang-orang yang nggak tahu? Saya nggak akan membahas itu. Tetapi di kalangan umat ini sebenarnya terjadi kebingungan tuh karena ada orang-orang yang bisa bilang membela sesuatu hal yang itu jelas bisa dianggap itu salah, tetapi dibela.
Contohnya seperti Kiai Manafi itu, Kiai Idrus Ramli itu, Buya Yahya itu kan pembela Pak Alwi, membela banget. Tetapi apakah bisa menjawab hal ini? Ini ada nih satu dari Kiai Sarikuddin membabar soal kesesatan ajaran-ajaran klan di kitabnya kaum Pak Alwi. Dan saya yakin 3 orang ini, Ustadz Idrus Ramli, Kiai Manafi, Buya Yahya, saya yakin mereka juga tidak banyak membaca soal kitab ini. Dan ini kitab-kitabnya kaum Pak Alwi. Jangan salah, orang-orang kita Sunasa itu sudah membaca lebih dulu. Mereka itu sudah mengumpulkan banyak kitab-kitabnya klan Pak Alwi. Ini baru segini masih ada lagi yang masih dipelajari. Apakah bisa membela hal-hal khurafat semacam ini? Saya yakin kalian bingung. Jangan muter-muter, jangan lintir-lintir. Kitabnya tuh ada kok. Ini dia video dari Kiai Sarikuddin. Dan ini paling tidak apa membuat orang-orang mukibin itu pada sadar. Ternyata yang saya bela tuh seperti ini loh. Ajaran klannya tuh seperti ini. Kadang orang tuh ya, banyak orang itu takut untuk bersikap jujur. Misalkan banyak orang tuh memilih berdusta karena aman. Kadang seperti itu. Padahal ada di Al-Mawardi itu. Kebohongan melemparmu meski kau merasa aman dengannya. Carilah kejujuran meski kalian melihat kecelakaan di dalamnya. Dan jauhilah kebohongan meski kalian melihat keselamatan dalamnya, karena di dalam kebohongan itu terdapat kebinasaan. Itu sabdanya Kanjeng Nabi loh. Ini dia videonya. Sedikit menginformasikan kepada saudaraku, saudariku, satu bangsa, satu nusa, warga Indonesia dimanapun berada. Berikut saya sebutkan data tentang isi daripada kurapat kitab karangan Ba'lawi, _ ajaran sesat Ba'lawi. Sebagian saja ini ya. Yang pertama, Habib ngaku sebagai Tuhan. Keterangan dari kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manuskrip. 2. Habib merasa memiliki karomat dengan cara memegang payudara istri tetangganya. Ini tertuang di kitab Kunuzus Sa'adah. Halamannya sengaja saya buremkan biar mereka cari dulu. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi mampu bikin hamil istri dan istrinya punya anak. Keterangan kitab Diwan Syair Habib Abdurrahman Segaf. 4. Habib tidak pernah mati. Kitab Syarah Ainiyah. 5. Orang ajam atau non Habib dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innamahum kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Maurud juz 2. 6. Habib mampu merubah kotoran jadi emas. Kitab Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain belajar ngaji ilmu nawu sorob pada Habib. Keterangan kitab Al-Fudhat Al-Bahriyah. 8. Tarekat An-Naqsabandiyah, Qadiriyah dan para pengikutnya adalah tarekat setan. Keterangan Uqudul Almas. 9. Habib berhaji di Hadramaut menurut pengakuannya atas perintah ruh Nabi dan ruh wali. Keterangan kitab Majmu' Mawaid wa Kalami Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 10. Habib membolehkan bikin kuburan palsu. An-Nahrul Maurud. 11. Habib bisa diskusi ngobrol dengan Allah. Keterangan Syarhus Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fuad Al-Muhtarah. 13. Jawa adalah wilayah terlaknat, penebar fitnah, dan berpusatnya segala kehinaan. Keterangan Iqdul Yawaqid. 14. Habib berhasil meronsen kuburan, mengidentifikasi keberadaan kuburan Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi ilmunya ilmu ronsen.
Keterangan kitab An-Nurus Safir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangan Tathbitul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunusus Sa'adah. 17. Habib mampu mencari orang-orang yang ada di surga dan di neraka. Keterangan Syarhul Ainiyah. 18. Habib bisa memiliki keramat terjun ke neraka untuk menyelamatkan seluruh penduduk Tarim. Syarhul Ainiyah. 19. Ulama tidak bisa bangun dari sujud sholat karena kualat menghina Habib. Al-Masra'ur Rawi. 20. Membawakan air untuk diberikan kepada anak Habib, pahalanya lebih baik dari 600 haji dan 600 umroh. Tadhkirun Nas. 21. Siapa, ini sebagai kitab sanggahan ya, siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah dihukumi kufur secara ijma. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. 22. Habib mampu selamatkan penduduk Hadramaut dari neraka. An-Nurus Safir 118. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya ketika masih di perut ibunya. Keramat ini luar biasa. Keterangannya di kitab Al-Jawahir. Manaqib Syekh Abu Bakar fi Tajil Akabair. 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad melalui Nabi Khidir. Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib Ba'lawi lebih mulia dari Ahlul Bait. Keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'lawi lebih utama dari semua tarekat selain Ba'lawi. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 27. Habib boleh mengulang bacaan sholat dimanapun berada. Keterangan Samsud Dohiro. 28. Istri Nabi, yakni Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu anhu alaihi salam, menjadi pelayan kopinya Habib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Roh Habib mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani difitnah oleh kitab karangan Habib bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nasabnya tidak nyambung lewat Imam Hasan maupun Husain, sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani bukan dzurriyyah Rasulullah. Keterangan di kitab Abnaul Imam. 31. Habib boleh menginjak kitab atau Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsaf. 32. Habib berfatwa melawan penjajah Belanda waktu itu, yakni untuk orang Nusantara, adalah bukan jihad tetapi membusukkan agama dan pelakunya boleh dipenjara atau disanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah, fatwa daripada Utsman bin Yahya. 33. Habib mampu merubah dirinya, tubuhnya menjadi hulek. Ngeri kan? Kitabnya adalah Mawahibul Quds fi Manaqibi Abi Al-Idrus. 34. Habib dioperasi sebagaimana dioperasinya Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat Isra Mi'raj. 35. Habib melaksanakan sholat dengan cara cepat. Sebab kalau sholatnya pelan, lambat, khusyuk, maka takut keluar mani. Wow. 36. Waduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dimimpikan menyerupakan wujudnya atau bertajalli dalam bentuk tubuh Habib Abdullah. Luar biasa. 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang meminta izin kepada Habib ketika Allah mau membuat perkara yang baru. Jadi Allah izin ke Habib dulu ini. Yang 38. Habib bermimpi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya keluar mani. Dan masih banyak lagi, cukup 38 dulu, nanti lain kali kita sambung. Itu saja Mas, siapa tadi yang rekam, terima kasih, mohon diinformasikan dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan, datanya aja fix. Luar biasa, Yai. Kurofatnya ya Allah ya Rabbi. Berarti memang secara langsung itu kaum Ba'alawi ini udah benar-benar menganggap bahwa Islam itu bukan agama. Begitu direndahkan kemuliaan Rasulullah. Bahkan derajat yang begitu luar biasa. Sang Maha Pencipta bisa juga dikorofati. Luar biasa. Masih banyak Mas Ergen TV, tapi memang aku sebagian dulu karena aku nggak mau buku saya atau buku teman-teman yang lain lah. Nanti insya Allah kalau nggak bulan depannya lagi, kalau nggak buku saya, bukan teman-teman yang keluar. Mungkin 30, 60 dan sebagainya. Saya hanya menyebutkan judul-judulnya dan menyebutkan kitab tanpa menunjukkan halaman berapa. Biar siapapun silahkan cari sendiri. Kalau lah mau tanya langsung saya ya silakan DM saya, tak kasih lewat WhatsApp, gitu aja. Ya. Ini juga sudah saya rekam ya, sudah saya rekam. Ya. Nanti tinggal saya ulang kembali dan nanti saya saring lah gitu kira-kira. Iya, ya artinya monggo. Ini tidak ada dalam artian tendensi benci, nggak ada urusan benci. Ya, yang ada adalah kita perang narasi karena selama ini mereka menganggap paling suci, paling benar, yang lainnya hina, yang lainnya kotor, yang lainnya hendak. Ya kita bongkar pusaka mereka, kita bongkar rahasia-rahasia mereka lewat apa? Ya lewat ajaran kitab-kitab leluhur mereka, kan gitu. Betul sekali. Karena memang kitab-kitab mereka kan tidak sesuai dengan akidah atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, seperti gini ya, aku tadi itu dapat potongan video ya. Apa itu namanya, video panjangnya aku belum tracking, cuma yang jelas yang saya tangkap itu yang ngomong adalah menantunya Pak Rizik Syihab, namanya Hanif kalau nggak salah. Dia ngomong, kenapa orang sekarang kok nggak percaya wali, nggak percaya keramat? Bukankah wali dan keramat itu disebutkan Al-Quran? Kemudian si Hanif menyebutkan cerita Ashabul Kahfi. Gini ya teman-teman ya. Jadi wali itu ada. Al-Quran menjelaskan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahsanun iya. Lalu kemudian karomat juga ada. Ada karomat, cuma kita jangan terjebak pada istilah wali maupun keramat. Harus dibedakan mana wali, mana yang bukan wali. Mana yang keramat, mana yang bukan keramat. Nah, ini aku mencoba menyodorkan salah satu dalil untuk membedakan mana yang keramat dan mana yang bukan. Secara umum nanti sama-sama bisa kita tracking terkait daripada ayat yang isinya mukjizat. Di Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu berhadapan dengan Fir'aun, lalu kemudian ada semacam diadu Nabi Musa oleh Fir'aun. Dengan siapa? Dengan para tukang sihir. Nah, apakah yang memukul tongkat Nabi Musa dulu atau tukang sihir dulu? Itu lain soal. Yang perlu saya informasikan adalah bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam melempar tongkat, itu kemudian tongkat berubah ular, lalu Nabi Musa memalingkan tubuhnya ketakutan, gitu loh. Iya, ketakutan. Lalu ada suara, hadapkan wajahmu Musa, nggak masalah. Kurang lebih teksnya seperti itu, nanti bisa di tracking di Al-Qurannya. Ini aku lagi nggak bawa. Intinya begitu. Jadi, nah, itu yang pertama. Lalu yang perlu kita jadikan acuan, untuk seukuran mukjizat saja, itu Nabi Musa nggak tahu nanti tongkatnya akan berubah jadi apa. Buktinya apa? Nabi Musa ketika tongkatnya dilempar berubah jadi ular, kaget. Artinya Nabi Musa kan nggak bisa memprediksi.
Betul, Aku, betul. gitu loh. Nah, ini Gini, kemudian gini, gini. saya kasih dalil ya di kitab Karomatil Aulia baina ahli sunnah wa makhalifihim haqiqatiha wa mujalatiha ardu wa naqdin. Itu nama kitabnya. Pengarangnya Abdullah bin Aid bin Soleh Al-Maliki. Nah, ini di halaman 100. Ini ada definisi soal apa itu namanya antara keramatnya wali dan Ya, ya, ya. keramatnya syaitan. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halaman 100, bentar ya. Halaman 100 saya gedein dulu. Nah, ini. Oke. Mana. Ini. Annal wali la ya'lamu mata wa aina taqaulahul karomah. Sesungguhnya wali itu tidak tahu kapan dan di mana karomat itu akan diberikan kepadanya. Ya. Apa alasannya? Li'anna dzalika min ilmil ghaib. Karena yang demikian itu adalah merupakan ilmu yang gaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah. Yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seukuran wali, kapan keramat itu muncul, kapan keramat itu bisa dilakukan, ini nggak bisa diidentifikasi tempatnya di mana, kapan kejadian itu wali loh ya. Ini ukuran wali. Wa amma sahibul ahwali syaitaniyah fa innahu ya'lamu mata wa aina. Adapun bagi pemilik perilaku syaitan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Adapun bagi pemilik perilaku syaitan, maka hal itu akan bisa mengidentifikasi kapan dan di mana dimunculkan perilaku setan atau kesaktian setan. Apa sebabnya? Ya qaulahul khariq li'annahu fi maqdurihi wa dzalika an tariqi a'wanihi minal jinni wasyayatin. Yang nanti ketika muncul akan timbul sesuatu yang di luar daripada kebiasaannya. Kenapa bisa diketahui? Kenapa tahu di tempatnya akan muncul pekerjaan atau perilaku yang di luar dari kebiasaan? Karena hal itu adalah merupakan jalan dari pertolongan jin dan syaitan. Itulah bedanya antara karomah wali dengan kesesatan syaitan. Begitu host dan teman-teman, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Yai sudah memberikan suatu ilmu pengetahuan terkait dengan kitab-kitab mereka yang menurut kami memang sungguh sangat menyimpang. Oleh sebab itu saya coba untuk menyapa teman-teman nih. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Wakiman. Sudah mampir di Komal atau di room kita pada kesempatan malam hari ini. Mati dengan seksama dari beberapa perihal khurafat yang disebutkan Pak Yai kita melalui beberapa kitab-kitab mereka, kira-kira begitu. Nah, Bang Wakiman sendiri seperti apa dalam penilaian? Ya, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, tadi saya cuma dari yang ke-25 tuh sampai ke 30 sekian ya. Okay. Itu saya dulu juga pernah mondok, cuman belum pernah mendapatkan pelajaran seperti ini. Saya di pondok itu kurang lebih 17 tahun. Luar biasa. Okay. Belum pernah mendapatkan ajaran seperti ini. Ya tolong bagi yai-yai yang paham tentang kitab itu, tolong disebarluaskan agar umat Rasulullah ini tidak terjebak dengan ajaran-ajaran yang di luar akal sehat kita. Betul. Dan kemungkinan besar anak-anak kita ke depan yang mulai mondok tahun 2000 sekian ini sudah mulai didoktrin pengetahuan seperti ini. Mohon disebarluaskan agar ini tidak menjadi berkepanjangan di
negeri Indonesia ini. Ya. Karena Minimal kita tidak terlalu sebagai, jauh lah, tidak terlalu iya, jauh, tidak terlalu dalam, sebagai orang bahwa Muslim harus kita terjebak di mempertahankan dalam negerinya. kesesatan. Ya, Negeri kita harus kita pertahankan. oke. Leres. Sekaligus akidah kita harus diperkuat. Ini tidak sesuai dengan akidah orang-orang Indonesia. Ya mohon yang pegang kitab ini, yang paham dengan kitab ini, tolong disebarluaskan agar anak-anak kita ke depan lebih paham. Kalau yang usia 40 ke atas paham lah. Kalau ini jelas melenceng. Tapi anak-anak yang baru mulai pondok tahun 2000 naik ke sekarang ini kemungkinan besar sudah masuk ilmu-ilmu seperti ini. Iya, betul. Mohon dukungannya semua yai-yai yang khususnya yang paham lah dengan kitab-kitab ini. Kalau saya mondoknya kan cuman Quran ya, jadi mendalami Quran. Kalau kitab-kitab yang lain yang nyeleneh-nyeleneh ini emang saya tidak kenal betul. Tidak kenal betul gitu. Iya. Ya, mohon kepada Pak Yai yang betul-betul menguasai tentang ilmu ini, mohon sebarluaskan, jangan sampai anak turun kita mengalami macam-macam. Sepakat. Baik, untuk Ustadz atau Kiai Wagiman, matur nuwun atas supportnya. Sama sebenarnya antara saya dengan panjenengan selama saya mondok di beberapa pondok. Saya sebut 5 saja ya, mondok saya ya. Peloso, Al-Falah Kediri, kemudian Watu Congol, Langitan, Trenggalek, Madura. Lebih dari 20 nggak saya sebutin. Saya nggak menemukan juga kitab-kitab kurofat Kiai Wagiman. Saya mondoknya mondok daerah aja, daerah-daerah saya sendiri karena saya anaknya orang nggak punya. Mondoknya hanya kayak gitulah gitu. Tapi belum pernah mendapat. Sama, Kiai Wagiman sama. Saya dapat ini baru sekitar 1,5 tahun. Itu pun dari kita ngobrol di TikTok. Dan alhamdulillah ini sebagian yang saya bacakan sudah saya simpan di file. Alhamdulillah ini sudah sebagian. Udah puluhan kitab. Aku yang untuk kurofat itu kisarannya sudah 70 kitab lebih. Kalau yang kitab nasab sekitar 100 kitab nasab lebih. Di file saya isinya file kitab nasab dan kurofat. Dan tidak pernah mondok sama siapapun. Yang sehingga untuk host dan teman-teman yang lain, karena sekali saja memberikan fatwa yang keluar dari akidah itu jelas itu urusannya jannah. Satu kali saja itu terancam oleh beberapa yang datang mengatasnamakan kiai atau guru saya yang disuruh saya menghentikan cerita tentang nasabnya Ba'lawi ataupun kurofat. Lalu aku bilang, ya lebih baik sampean saya pecat jadi guru saya. Ini ada yang jangan sok-sokan ngalumni alum. Oke, kamar saya Al-Azhar 8. Saya satu kelas dengan Gus Fahim Royani putra Yaifu bin Ahmad Jazuli. Saya juga pernah menjadi keamanan pondok pesantren. Oke, udah ya. Lalu begini, ketika ada pihak yang mengatasnamakan kiai saya dari pondok manapun atau ustadz saya disuruh saya mendikan tentang masalah nasab ini host, saya nggak mau karena apa? Nggak ada hubungannya antara saya ketika nyantri dengan urusan nasab karena ketika saya mondok nggak pernah diajarin ilmu nasab gitu loh. Betul ya. Iya, jadi nggak ada urusannya. Misalkan saya dulu pernah dilatih badminton oleh host Satria Nusantara. Lalu aku pinter main catur. Tiba-tiba Satria Nusantara melarang saya main catur. Aku bilang apa hubungannya? Lu sama gue. Kan gitu. Lu kan ngasih ilmu minton. Gue itu dapat ilmu catur bukan dari lo. Enggak, kalau kayak gitu kamu murtad. Ya sudah, kamu kiai murtad. Tak gituin sama saya mah. Betul. Lalu ini yang penting ya teman-teman ya.
Bentar, mana ini? Ini tagnya aja. Al-karomah la yu'tamadul wali idharuha illa limaslahati ammatin lil muslimin. Yang namanya perspektif karomah itu disengaja oleh wali muncul hanya karena maslahat untuk seluruh umat Islam. Artinya apa? Munculnya karomah dari wali untuk maslahat. Lalu bagaimana bisa dibilang karomah? Kalaulah kemudian saya ini nggak bisa lama-lama untuk sholat, sebab kalau sholat lama-lama keluar mani. Karomah dari mana kayak gitu? Ya makanya hal itu ya. Ditanya, Muhammad bin Ali, apakah engkau Tuhan? Muhammad bin Ali, amhu Allah, qala na'am anallah, ya saya Tuhan. Karomah dari mana yang kayak gitu loh. Lalu karomah dari mana yang tiba-tiba menginformasikan tubuhnya bisa gede menjadi hule? Karomah dari mana? Lalu bilang karomah. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Sebentar. Karena Ahmad Al-Hadar, ya, ada orang yang namanya Ahmad Al-Hadar, ketika melihat wanita di jalan, maka qobasofitat yaiha, akan meremas susunya. Coba karomah dari mana kayak gitu?